Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam kondisi COVID-19 ini kita butuh kesabaran dan butuh ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Para hadirin pemirsa YouTube dan media daring dimanapun berada, kita hari ini sangat dihantui oleh suasana pandemi corona dan merupakan bencana nasional nol alam. Namun kalau kita lihat ya, di situasi yang seperti ini, kita kemudian menjadi gamang sendiri. Satu sisi terhenti segala aktivitas kita dan kita harus melakukan aktivitas terbahan di rumah. Namun pada sisi yang lain, ada ancaman atau ada kekhawatiran kita terhadap situasi yang kita alami hari ini. Nah, soal pandemi corona ini kan banyak isu yang berseliweran di media sosial. Ada yang mempersoalkan tentang bantuan langsung tunai, ada yang mempersoalkan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona, dan juga berseliweran persoalan terkait dengan tidak seragamnya kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah dalam merespon ke persoalan COVID-19 ini. Nah, dari sisi konstitusi tentu ini harus di-clearkan, harus didudukkan dengan baik. Bagaimana sebetulnya paradigma ketatanegaraan kita dalam melihat dan merespon situasi negara dalam kondisi hari ini. Nah, kalau kita dudukkan standing position daripada persoalan ini, kita kembali kepada konstitusi kita. Kita tahu dalam pembukaan Undang-Undang 45 sudah ditegaskan secara jelas bahwa tujuan negara yang ingin diwujudkan, kenapa kita bernegara ini, adalah pertama adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Paradigma yang ingin dibangun konstitusi jelas adalah paradigma perlindungan, proteksi terhadap kehidupan dan kemakmuran dan perlindungan kepada seluruh hajat kehidupan rakyat Indonesia. Kalau paradigma ini jelas sebagai parameter awal untuk mengambil kebijakan dalam konteks menghadapi COVID, maka tentu jelas sekali perlindungan yang harus dikedepankan adalah perlindungan terhadap nyawa manusia. Baru kemudian masuk kepada tujuan yang kedua adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau kita implementasikan ketentuan itu, maka jelas dalam konteks konstitusi kita, implementasi hukumnya ada pada pasal 12 dan pasal 22. Jadi ada semacam anomali kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memposisikan pandemi corona ini apakah dalam posisi kedaruratan atau dalam kondisi keadaan yang memaksa. Keadaan yang diatur dalam konstitusi kita, ada keadaan bahaya dan ada keadaan hal ihwal yang memaksa. Itulah yang disebut dengan keadaan darurat dalam konteks perspektif hukum tata negara atau stat not reh, atau biasa disebut juga dengan state of emergency. Apakah cara pandang pemerintah dan negara kita hari ini memandang pandemi corona ini dalam konteks itu? Sehingga kemudian turunan-turunan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pemerintah daerah menunjukkan posisi negara dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hal ihwal yang memaksa. Akan tercermin tentu dalam kebijakan negara yang diambil dalam menanggulangi persoalan COVID ini. Nah, kita kembali ke pasal 12. Pasal 12 menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya diatur dengan undang-undang. Apakah kondisi corona ini itu masuk dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya atau tidak? Kalau ini pilihan hukumnya, maka kita sudah punya Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Meskipun dua di rezim hukum yang berbeda. Karena Undang-Undang 2359 itu hadir dalam rezim otoritarianisme, sedangkan hari ini kita masuk dalam rezim yang berbeda, yaitu rezim yang demokratis dan era reformasi. Kalau itu yang digunakan, maka tentu pendekatan negara melihat situasi ini adalah situasi yang bahaya, sehingga yang digunakan adalah memandang situasi ini adalah dalam keadaan hal ihwal yang memaksa. Maka tentu pilihan hukumnya adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam hal ihwal keadaan memaksa, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, dua keadaan ini itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Lalu kita lihat bagaimana respon pemerintahan hari ini dalam melihat situasi ini. Kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi hari ini. Presiden Jokowi
pada 31 Maret 2020 telah mengambil pilihan, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Artinya apa? Negara lebih memilih opsi bahwa ada hal ihwal yang memaksa dalam menghadapi situasi pandemi corona COVID-19. Nah, pertanyaan yang kedua sesungguhnya, apakah pemerintah pengganti undang-undang ini sudah cukup komprehensif untuk menjawab dan menanggulangi pandemi corona ini? Namun realitasnya kita lihat, konteks atau substansi hukum yang diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, itu hanya menyangkut tentang kebijakan negara dan stabilitas keuangan negara dalam menghadapi COVID-19. Artinya apa? Perpu ini sesungguhnya tidak memberikan sebuah kebijakan yang komprehensif. Bagaimana langkah-langkah nasional yang perlu diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID ini. Karena kita perlu tahu bahwa persoalan COVID-19 bukan hanya semata-mata persoalan kesehatan, tetapi ada konsekuensi juga yang menyebabkan hak-hak rakyat yang kemudian tidak terpenuhi dan terganggu karena itu. Kebijakan yang kedua yang diambil oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2000 tentang pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres penetapan tentang bencana alam terkait dengan pandemi corona dan Kepres nomor 11 tahun 2000 tentang penetapan kedaruratan kesehatan akibat pandemi corona. Tiga paket kebijakan ini menunjukkan sesungguhnya ada inkonsistensi negara, pemerintah dalam mendudukkan paradigma kedaruratan negara itu. Maka tentu dengan Perpu, harapan kita adalah Perpu memuat tentang program-program strategis pemerintahan untuk menghadapi persoalan pandemi corona. Karena tentu persoalan ini tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan, tetapi ada konsekuensi lain yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia di situ. Bagaimana soal sosial kita, bagaimana soal budaya, bagaimana soal agama, bagaimana soal penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita tadi kaitkan dengan tujuan negara kita adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka implementasi hukumnya sesungguhnya ada di pasal 27 dan pasal 34 konstitusi kita. Pasal 27 tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, apakah kebijakan negara hari ini terkait dengan pandemi corona ini bisa memastikan hak warga negara di bidang pekerjaan dan penghidupan yang lain itu bisa terpenuhi? Tentu kita mempertanyakan solusi yang ditawarkan negara dalam bentuk bantuan sosial, kartu prakerja, apakah itu dalam konteks menjalankan amanah konstitusi untuk menciptakan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia? Begitu juga dalam pasal 34, sangat jelas disebutkan bahwa negara melindungi, memberikan jaminan sosial terhadap kehidupan rakyat yang kurang mampu dan rakyat yang lemah. Negara punya tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang berpenghidupan lemah. Tentu dalam konteks bantuan langsung, maka itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah bantuan langsung itu menjawab tuntutan pasal 34 itu? Karena di situ tugas negara bukan hanya hadir untuk menjamin sosial secara bermartabat, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Dalam konteks situasi yang kita hadapi hari ini, maka tentu ini sesuatu yang sangat riskan. Bagaimana masa depan keberlangsungan rakyat di masa yang akan datang? Tentu tidak cukup dengan bantuan seperti itu, tetapi ada kepastian dari sisi bagaimana nasib rakyat kita ke depan di pasca menghadapi pandemi corona ini. Maka dari itu, dalam konteks konstitusi, sekali lagi persoalan ini harus dihadapi secara komprehensif. Tidak hanya persoalan COVID ini dipandang dari sisi kesehatan, tetapi ada aspek hak-hak warga negara, ada Grundrechten, dan ada hak asasi manusia, Menschenrechten, yang merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi kita, di mana negara harus memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks COVID-19,
maka tentu hari ini negara harus memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan sosial sebagaimana amanah pasal 34. Nah, kalau kita baca pasal 34, jelas mengatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi tugas negara bukan hanya menjamin keberlangsungan hidup kebutuhan dasar rakyatnya, tetapi memberdayakan masyarakatnya, rakyatnya yang berada pada kondisi yang lemah dan tidak mampu itu. Tentu ini perlu dipikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Tidak cukup BLT sebagai solusi dalam melihat persoalan itu, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan yang berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, maka kalau pilihan negara tadi adalah menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam merespon keadaan darurat ini, maka tentu Perpu itu sekali lagi harus mengatur program-program strategis atau langkah-langkah strategis yang harus diambil negara yang bersifat jangka panjang. Bukan hanya dalam konteks dimensi kesehatan, tetapi juga bisa memastikan bagaimana hak-hak rakyat itu bisa terlindungi. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak bagi masyarakat yang miskin, yang tidak mampu, hak pemberdayaan masyarakat yang lemah, ya, termasuk juga hak-hak sosial, budaya, sampai pada hak agama. Sehingga kemudian negara ini betul-betul memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan kepada rakyatnya bahwa negara masih ada, negara masih hadir untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.